langkah, bumi dan segala isinya. Manusia, akankah bisa membaca segala isinya? Di Bali, mentari terbenam, harapan menyala. Transisi energi untuk kita bersama. Terus belajar ilmu terkait lingkungan lestari, warisan bagi semua. Dalam setiap jejak langkah, bumi dan segala isinya. Manusia, akankah bisa membaca segala isinya? Sebagai negara tropis yang memiliki 2 musim, dengan suhu rata-rata 21 hingga 29 derajat Celcius, hangat bahkan panas yang masih nyaman untuk tubuh manusia. Namun, di berbagai keadaan tertentu, kondisi ini sudah menciptakan rasa tidak nyaman lagi. Teknologi air conditioner yang dapat mengontrol suhu dan kelembaban agar tetap stabil memungkinkan untuk menghadirkan kenyamanan meski suhu di sekitarnya sangat ekstrim. Di kawasan urban perkotaan, AC masih digunakan untuk menciptakan kenyamanan. Namun, ketergantungan kita dengan AC mendorong penggunaan energi yang besar untuk menghidupkannya. Meskipun hampir separuh kebutuhan energi bukan hanya untuk pendingin ruangan, juga untuk penerangan rumah, alat elektronik dan lainnya, namun konsumsi energi domestik terus meningkat dari tahun ke tahun. Persentase konsumsi energi listrik pada rumah tangga mencapai 50,8% pada tahun 2020. Angka ini naik dari tahun sebelumnya yang sebesar 48,8%. Bahkan, konsumsi listrik rumah tangga selalu mendominasi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Selain karena sumber energinya, aktivitas domestik juga menghasilkan emisi secara langsung. Merujuk laporan Climate Transparency 2021, bangunan gedung di Indonesia mengeluarkan emisi karbon sebesar 4,6% emisi langsung yang berasal dari pembakaran alat penghangat, memasak, dan lain-lainnya. Serta 24,5% emisi tidak langsung dari aktivitas jaringan listrik untuk peralatan rumah tangga. Penggunaan AC dalam jumlah besar di perkotaan juga menyebabkan fenomena pulau panas perkotaan atau urban heat island. AC mengeluarkan panas yang dihasilkan dari proses pendinginan ke lingkungan sekitarnya. Ketika banyak AC beroperasi dalam suatu wilayah, panas yang dihasilkan secara kolektif dapat meningkatkan suhu udara lokal, sehingga menciptakan lingkungan kota yang lebih panas secara keseluruhan, terutama di malam hari. Fenomena ini mengganggu keseimbangan termal alami dan meningkatkan permintaan energi untuk pendinginan. Di saat yang sama, pemasangan AC juga terus meningkat akibat lingkungan kota yang semakin panas diakibatkan oleh penggunaan AC itu sendiri. Sebuah lingkaran yang tidak berkesudahan. Lalu, apakah kita bisa menggantikan peran AC saat ini? Setia Sopandi, seorang arsitek yang telah banyak mendesain rumah yang nyaman dan hemat energi. Yang tadinya kita merasakan 28 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius kita bisa nyatakan sebagai nyaman, tapi sekarang masyarakat modern merasa bahwa kita tidak lagi bisa nyaman dengan situasi seperti itu. Ternyata masyarakat modern menghendaki sebuah udara yang kita bisa juluki sebagai udara kalengan gitu. Nah, yang menjadi soal adalah ketika penggunaan air conditioning itu secara masif, residu udara panas yang dikeluarkan oleh outdoor unit AC itu membuat udara di luar yang di kota itu menjadi lebih panas. Perkembangan kota yang makin lama menggeserkan ruang terbuka hijau itu membuat fenomena yang kita namakan sebagai urban heat island. Kondisi perkerasan beton di perkotaan yang semakin mendominasi dibandingkan dengan ruang terbuka hijau juga semakin memperburuk keadaan. Beton atau semen sendiri merupakan isolator yang kurang baik, sehingga mengakibatkan panas terperangkap lebih lama di suatu ruang. Semen, batu bata, beton tulangan, baja gitu. Itu adalah material yang begitu sukses, begitu praktis. Persoalannya adalah
material ini digunakan pertama dengan jumlah yang sangat masif gitu. Karena semua orang menggunakannya. Dia menggunakan banyak sekali resources dari kapur ya, material kapur. Banyak sekali akhirnya gunung-gunung dan landscape alam itu akhirnya berubah karena penambangan semen semacam ini. Tak heran, hampir 39% gas karbon dioksida dihasilkan dari bangunan di seluruh dunia yang juga berperan mempercepat proses pemanasan global. Di tengah keterlanjuran, masyarakat perkotaan yang bergantung pada material industri bisa melakukan upaya dengan membangun rumah dengan konsep passive house atau rumah pasif, yang juga memungkinkan untuk dapat menghemat energi. Tahun 50-an itu passive solar house itu ditulis bukunya. Bagaimana kita merancang sebuah bangunan supaya dia bekerja dengan baik tanpa menggunakan pendinginan mekanis, tapi dengan siasat. Jadi dikenal yang paling populer ada ya sebuah sistem yang namanya cross ventilation effect gitu. Sehingga dibutuhkan teknik-teknik tertentu, seperti misalnya kita harus membuat bidang-bidang penangkap angin, celah-celah untuk menangkap angin masuk, dan celah-celah di mana kita ingin mengeluarkan angin itu gitu. Jadi kita melewatkan udara dengan kecepatan yang lebih tinggi supaya kita mendapatkan kenyamanan. Kita bisa memanfaatkan fisika-fisika yang berlangsung di alam sekitar kita gitu. Selain menerapkan sistem cross ventilation, rumah juga dirancang sesuai dengan pergerakan matahari tahunan. Sehingga panas matahari bisa dikelola dan dimanfaatkan untuk pencahayaan yang memungkinkan rumah lebih hemat energi untuk penerangan lampu. Jika kita menginginkan bangunan terekspos penuh oleh matahari, kita dapat menempatkan jendela lebih banyak. Atau sebaliknya, kita bisa memasang dinding-dinding yang masif untuk menghindari paparan panas matahari. Dengan dua metode tersebut, kita dapat meminimalisir penggunaan pendingin ruangan hingga pencahayaan lampu yang lebih besar. Di Indonesia, pengetahuan semacam ini telah lazim digunakan sejak era kolonial yang terinspirasi oleh pengetahuan arsitektur di Nusantara. Ketika insinyur-insinyur Belanda di sini menyesuaikan diri untuk membangun bangunan yang cocok dengan iklim tropis, itu ternyata mereka menerapkan prinsip-prinsip yang serupa dilakukan oleh nenek moyang kita gitu. Jadi misalnya dengan membuat volume udara di dalam ruang yang besar sehingga lama menjadi panas, dinding yang cukup tebal sehingga bisa mengisolasi udara dan juga sinar matahari yang panas dari luar. Tapi juga menerapkan banyak sekali lubang-lubang ventilasi baik di atas, di bawah, di atap dan di berbagai elemen bangunan lainnya gitu. Jadi memang ada hal-hal yang memang diupayakan dengan cara non mekanis, menggunakan dengan yang kita namakan sebagai passive design gitu. Arsitektur rumah tradisional yang kita anggap kuno sejatinya merupakan desain yang sangat relevan dan cocok bagi iklim Indonesia. Masyarakat di pedesaan telah jauh menerapkan konsep rumah pasif dengan ragam material yang ramah. Mari kita belajar dengan masyarakat adat Kampung Naga di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, yang telah menerapkan sistem berkehidupan yang selaras dengan alam, termasuk dengan rumah tinggalnya. Kampung ini kampung kecil yang luasnya hanya 1,5 hektar dan dibatasi oleh batas-batas yang telah ditentukan oleh leluhur, baik itu batas alam ataupun batas buatan. Warga Kampung Naga itu juga hidup dari bambu, ya, baik itu untuk kerajinan tangan ataupun untuk bahan-bahan bangunan. Kita menggunakan apa yang ada di sekitar Kampung Naga, yaitu dari bahan alam, ya, dari bambu dan kayu. Dengan situasi adanya hutan ini, suasana di Kampung Naga merasa sejuk. Yang kedua, ini kaitannya dengan mitigasi bencana, karena rumah ini tahan gempa sama sekali, ya. Meskipun gempa yang sangat dahsyat, ya, di sini tidak ada pengaruh, ya. Semua warga di sini tujuan akhirnya ingin tinggal di sini. Jadi lebih tentrem, lebih aman hidup di kampung. Di Kampung Naga ini, masyarakat bukan hanya mempertahankan arsitektur rumah semata, namun mereka menjaga ketersediaan bahan baku bangunan yang dapat diperoleh dengan mudah dan jauh lebih murah dibanding material industri pada umumnya. Selain untuk dimanfaatkan, bambu dan kayu ditanam di area-area yang rawan terhadap longsor dan sumber mata air agar tetap memberi daya dukung lingkungan yang baik. Penataan ruang yang ketat juga menjadi kunci,
menciptakan lingkungan yang sehat dan berkualitas. Sedangkan di kawasan perkotaan, rumah pasif hanya dapat dibangun oleh kalangan tertentu, yang semakin sulit di tengah cengkraman sistem kredit perumahan dan kawasan perkotaan padat penduduk. Kita hanya bisa menerima keadaan dan tetap merasakan panasnya kota. Lalu, apa yang bisa kita lakukan di tengah keterlanjuran ini? Satu hal yang sebenarnya secara pragmatis bisa dilakukan dengan mudah dan efeknya langsung terasa adalah menanam banyak pohon di tengah kota sih. Tantangan terbesar adalah bagaimana si pohon ini bisa tumbuh dengan jumlah yang cukup banyak, tersebar dengan baik, menutupi perkerasan-perkerasan yang ada di tengah kota untuk meminimalisir urban heat island. Kota dengan tata ruang terbuka hijau lebih banyak memungkinkan udara menjadi lebih nyaman. Pada tahun 1898, Ebenezer Howard mengemukakan sebuah konsep Garden City untuk sebuah kota Buitenzorg yang kita kenal sekarang dengan kota Bogor. Kota-kota di Indonesia memang belum terlalu menghayati bahaya dari urban heat island. Bogor itu termasuk kota yang beruntung gitu, karena memang berkembang dengan jantungnya sebuah kebun yang besar gitu. Dan akhirnya kota bertumbuh dari kebun itu, bukan karena kota itu tumbuh dari kegiatan industri atau pelabuhan gitu, seperti kota-kota pesisir misalnya. Kendati demikian, pada tahun 2020, Kota Bogor memiliki RTH publik sebesar 4,18% dan RTH privat sebanyak 36,84%. Ini sudah termasuk Kebun Raya Bogor, Hutan Sifor, dan 18 taman yang ada di Kota Bogor, di mana seharusnya RTH publik mencapai 20%. RTH pribadi, privat maupun RTH publik itu sesuatu yang harus bisa ditingkatkan secara terus-menerus. Kuncinya sebenarnya ada di perencanaan, penataan kota yang dilakukan dengan skala yang makro, menyeluruh gitu. Bagaimana si RTH ini bisa ditingkatkan dan dipertahankan gitu. Jadi di jangka pendek kita bisa menanam pohon-pohon yang kecil, yang pendek. Sementara pohon-pohon besar butuh waktu untuk tumbuh dan lain sebagainya seperti itu. Jadi mungkin harus cukup investasi besar di ruang di mana dia bisa tumbuh. Dan pohon-pohon besar yang signifikan itu memang butuh perencanaan yang cukup masif juga gitu. Jadi RTH, ruang terbuka hijau itu sebagai sebuah parameter yang bisa dipakai untuk menghitung seberapa tangguh kota kita untuk menanggulangi urban heat island. Bahkan di antara banyak konsep, hutan kota juga menawarkan konsep yang lebih kuat dari sekedar ruang terbuka. Hutan menawarkan jasa lingkungan yang lebih baik hingga perannya yang dapat mengontrol iklim mikro. Studi baru-baru ini menemukan bahwa pembangunan kota yang lebih hijau tidak hanya berarti tidak menghasilkan emisi karbon sama sekali, tetapi juga dapat mengurangi karbon. Lalu, bagaimana dengan tata kota di Indonesia? Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang menyebutkan daerah perkotaan minimal harus memiliki ruang terbuka hijau 30%. Namun sampai saat ini, RTH di Indonesia belum mencapai angka tersebut. Persentase RTH kabupaten atau kota di Indonesia masih bervariasi dan rata-rata kurang dari 10%. Lalu, apa yang paling sederhana dari beragam solusi yang bisa kita lakukan? Efisiensi nampaknya jalan paling sederhana yang bisa kita lakukan. Bagaimana pendingin ruangan yang ada dapat bekerja secara efisien sehingga mampu menghemat energi. Dengan menghadirkan penghijauan di sekeliling rumah kita, setidaknya mampu membantu mengurangi hawa panas. Menyediakan ruang untuk dibangun taman tentu lebih baik dibandingkan melapisi seluruh bagian dengan semen atau keramik. Sesempit apapun lahan yang tersisa dapat dimanfaatkan sebagai taman. Bila tidak ada ruang tersisa sedikit pun, kita bisa membangun vertical garden atau taman vertikal yang dapat menjadi alternatif untuk lahan yang sempit di tengah keterlanjuran kondisi rumah di Indonesia pada umumnya. Saat ini, pemerintah telah mendorong bangunan hijau atau green building yang lebih masif. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2013 telah menerbitkan regulasi tentang gedung hijau
melalui peraturan gubernur yang kemudian disempurnakan pada tahun 2022. Kebijakan bangunan hijau merupakan praktik baik, di mana pembangunan gedung yang mempertimbangkan efisiensi dalam penggunaan sumber dayanya, sehingga dapat mengurangi emisi gas rumah kaca. Konsep bangunan hijau sendiri dapat menghemat penggunaan energi sekitar 42% dibandingkan bangunan biasa dengan ukuran yang sama. Dalam skala district cooling ataupun konsep yang bisa mengimplementasikan itu harus butuh sebuah kesepakatan dan juga kejelasan mengenai wewenang, hak dan kewajiban gitu. Itu bisa dilakukan dengan skala yang cukup besar kalau kita punya kawasan yang cukup luas dan punya sistem manajemen. Tapi kalau kita misalnya merancang sebuah fasilitas bersama buat sebuah kampung gitu misalnya, dan disepakati bahwa kita bisa melakukan ini itu. Tapi selama sistem kita tidak memungkinkan untuk kita keluar dari kotak-kotak penugasannya, itu agak sulit, cukup terbatas gitu. Tapi wacana itu tetap harus bisa dibuka. Mulai dari rumah, kita membentuk wajah kota. Keduanya saling berkaitan, keduanya saling berdampak. Kota yang panas mendorong kita untuk menggunakan AC. Sedangkan penggunaan AC yang masif dalam suatu kawasan memungkinkan kota menjadi jauh lebih panas. Lalu kita perlahan menggunakan pendingin ruangan yang jauh lebih besar dan lebih banyak lagi. Sebuah lingkaran belenggu yang tidak berkesudahan. Kenyamanan yang kita dambakan kadang semakin mengukuhkan kita sebagai makhluk yang superior, lebih penting dari makhluk-makhluk lain di muka bumi. Kita senantiasa terlena dengan apa yang kita sebut dengan tren, yang sudah menjadi pola hidup, yang sudah menjadi kebiasaan. Namun di balik kebiasaan itu, selalu ada dampak besar yang tersamarkan. Karena kita selalu lupa untuk mempertanyakan dan menemukan jawaban atas soal-soal yang terlihat kecil. Lalu, apakah benar kebiasaan kecil kita dapat mengubah persoalan besar? Dalam setiap jejak langkah bumi dan segala isinya, manusia akankah bisa membaca segala isinya? Di balik mentari terbenam harapan menyala, transisi energi tuntut kita bersama. Terus belajar ilmu terangkai, lingkungan lestari warisan bagi semua. Dalam setiap jejak